Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk minggu depan. Materinya adalah tentang tipe data, variabel, dan operator. Oke, jadi kita akan bahas dari yang pertama dulu, itu adalah tipe data. Jadi tipe data di sini untuk pengertiannya adalah adanya himpunan nilai yang dapat dimiliki oleh sebuah data, ya. Jadi tipe data menentukan apakah sebuah nilai dapat dimiliki oleh sebuah data atau tidak, ya. Jadi tipe data juga menentukan kira-kira operasi apa saja yang bisa dilakukan oleh data tersebut. Contohnya, misalnya untuk bilangan bulat kita butuh atau kita bisa seperti mengekspresikan umur, tinggi, nomor, dan lain sebagainya. Lalu untuk karakter misalnya kita butuh seperti nama, alamat, ya. Jadi itu masuk ke dalam yang bertipe karakter. Oke, ada beberapa contoh tipe data yang ada pada C++, ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan char atau karakter, atau kita nama lainnya adalah integer 8 bit, ya, integer dengan panjang 8 bit. Itu karakter. Lalu ada short, ya. Short ini adalah sama seperti integer, ya, 16 bit length, atau dia panjangnya sekitar 16 bit. Lalu ada long, ya. Kalau tadi ada short, ini ada long. Long ini juga bertipe data integer, dia 32 bits, ya, atau dia panjangnya 32 bit. Terus ada int, atau itu adalah integer, ya. Integer ini berarti digunakan untuk biasanya bilangan bulat, ya. Bilangan bulat di sini kisarannya bisa kurang lebih sampai sekitar 32.800, ya. Terus ada float. Float ini adalah untuk floating point number, atau dia biasanya digunakan untuk yang desimal, ya. Terus ada double. Double di sini dia precision floating point number, ya. Dia digunakan untuk float tadi, atau yang dia lebih panjang, ya. Jadi lebih panjang ini urutannya, atau dia lebih panjang ininya jumlahnya atau besarannya, ya. Misalnya kalau float 3,14 gitu, kalau double dia bisa lebih panjang. Terus juga ada long double, ya. Long double ini precision floating point number, sama seperti double tadi, dia juga bisa lebih panjang lagi. Terus ada bool. Nah, boolean di sini adalah nilai boolean, jadi dia isinya kalau di dalam bool itu hanya ada true or false, ya. Jadi dia hanya punya 0 atau 1, atau true or false. Nah, contoh tipe data ini kira-kira jangkauan nilainya dan ada ukuran memori yang terdapat di dalamnya. Ya, jadi misalnya di sini char ukuran memorinya dia 1 byte, jangkauan nilainya dari -128 sampai dengan 127, ya. Jadi ada integer kira-kira, ya, tadi 32.000, ternyata integer itu bisa lebih dari itu, ya, tergantung ukuran memori. Ukuran memorinya di sini misalnya yang 2 byte itu sekitar 2 miliar, ya. Jadi integer bisa digunakan sampai nilai 2 miliar sekian, ya. Jadi integer ini bisa mewakilkan nilai sampai sekitar 2 miliar. Lalu ada short. Short ini juga ukurannya 2 byte. Ini yang 32 ribuan, ya, sekitar 32 ribuan. Kalau long ukuran memorinya 4 byte, dia sama dengan integer tadi, ya. Terus float juga 4 byte, ini digunakan untuk tadi yang bersifat decimal number, jumlah digitnya sekitar 5 sampai 7, ya. Terus double juga begitu, jumlah digitnya sekitar 15 sampai 16 digit. Sedangkan long double berarti dia lebih panjang lagi, ya, sekitar 19 digit. Ya, ini contoh-contoh tipe data dan bagaimana jangkauan nilainya. Oke. Lalu setelah kita mengenal tipe data tadi, ya, jadi tipe data tersebut biasanya akan kita taruh atau kita
lakukan di pemrograman itu ada di inisialisasi. Nah, di inisialisasi itu biasanya kita akan menuliskan dari tipe data dulu, baru setelah itu apa nama variabel. Nah, variabel di sini ini dapat didefinisikan sebagai bagian dari memori untuk menyimpan nilai yang ditentukan, atau kita membutuhkan satu nama ya untuk menyimpan atau menampung suatu nilai ya, suatu nilai. Jadi setiap variabel memerlukan identifier yang dapat membedakan dari variabel lainnya. Nah, identifier di sini yang pertama kita bisa gunakan satu atau lebih huruf ya. Jadi hurufnya bisa satu atau lebih ya, misalnya seperti yang Ibu sudah contohkan sebelumnya, ada A sampai Z misalnya ya. Terus bisa dikombinasikan dengan angka, misalnya A1, A2, atau garis bawah. Jadi misalnya garis bawah underscore dulu baru A1, atau A underscore 1, boleh ya. Terus panjangnya juga tidak terbatas, kita diperbolehkan membuat variabel yang panjang ya. Lalu yang ketiga ini harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Ya, jadi tidak boleh diawali dengan spasi, atau di dalam variabel tidak boleh ada spasi. Untuk disambung, kita bisa menggunakan garis bawah atau dibedakan dengan huruf besar atau huruf kecil. Oke. Selanjutnya, identifier tidak boleh menggunakan keyword dari bahasa C++. Jadi keyword-keyword itu antara lain misalnya ada auto, bool, break, case, default, delete, do, float, for, friend, volatile, type name, ya, dan seterusnya ini. Misalnya ada if, else, itu nggak boleh ya. Terus kalau kita juga membuat variabel dengan nama tipe data juga tidak boleh ya, misalnya ada int dan lain sebagainya ya. Jadi keyword dalam bahasa C++ tidak diperbolehkan untuk membuat variabel atau menamakan variabel. Jadi bahasa C++ adalah bahasa yang case sensitif. Jadi misalnya variabel result yang di sini, yang misalnya dengan menggunakan huruf besar semua, tidak sama dengan variabel result ataupun result yang di sini ya. Jadi ada yang huruf besar semua, ada yang huruf kecil semua, ada yang depannya saja itu huruf besar. Itu tidak sama karena dia bersifat case sensitif. Berbeda dengan kemarin yang pseudocode. Ya, yang pseudocode dia bersifat not case sensitive. Jadi dianggap sama semuanya. Sedangkan kalau di bahasa C++ atau pada saat kita menggunakan pemrograman, ini semuanya berbeda. Ya, dia bersifat case sensitive. Oke, untuk deklarasi variabel, sebelum menggunakan variabel dalam C++, kita harus mendeklarasikan tipe data yang akan kita gunakan tadi ya. Jadi misalnya tipe data yang kita gunakan itu diikuti dengan variabel apa yang kita buat ya. Misalnya ini di sini ada contohnya adalah int a ya, integer a, atau float my number, atau integer a, b, c. Seperti yang Ibu contohkan tadi, kita juga bisa mengkombinasikan ya, misalnya int a1 ya, a2, atau mungkin kombinasikan dengan garis bawah atau underscore A3 misalnya seperti itu, atau kita misalnya bisa kasih garis bawah dulu A1 misalnya ya, atau A saja boleh ya. Jadi tipe data integer seperti char, short, long, dan int dapat berupa sign atau unsigned tergantung dari kisarannya ya. Oke, jadi di sini untuk deklarasi variabel, pada saat kita akan menggunakan bahasa pemrograman, kita biasanya yang paling atas ini kita akan gunakan header ya. Header di sini banyak ya, biasanya yang kita pakai ada IOStream. Nah, karena kita menggunakan Borland, di sini biasanya kita pakainya IOStream. IOStream ini dia itu untuk atau header yang ada cin dan cout. Ya, jadi kalau misalnya kita akan menampilkan cin dan cout, tidak ada header IOStream, maka itu akan menjadi error. Ya, ini yang kita sebut sebagai header. Ya, ini headernya.
Lalu di sini ada int main, ya, ini adalah integer main atau fungsi utama kita yang ada, ya. Jadi Ibu kasih nama di sini fungsi utama. Lalu biasanya setelah itu kita akan memberikan buka kurung, ya, buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan variabel. Gimana caranya? Sama seperti tadi, ada integer, dulu kita kasih nama tipe datanya, ya, int di sini. Baru setelah itu kita kasih nama variabelnya, ada a, b, ya. Sama juga di sini ada misalnya int result, ya. Setelah itu misalnya kita akan melakukan proses, ya. Prosesnya di sini adalah ada penjumlahan dan ada pengurangan misalnya, ya. Jadi kita di sini misalnya sudah mendeklarasikan atau menginisialisasikan A sama dengan 5, lalu B sama dengan 2, ya. Lalu setelah itu ada proses yang terjadi, ya. A sama dengan A plus 1, lalu ada result sama dengan A minus B. Jadi penggunaannya kurang lebih seperti ini, ya, untuk deklarasi variabel. Oke, kita lanjutkan. Untuk inisialisasi variabel, tadi ya kita juga sudah melakukan, misalnya kita boleh langsung menuliskan seperti ini, misalnya integer A sama dengan 0, boleh. Terus mendeklarasikan variabel integer dengan nama A dengan nilai 0, ya, atau int A kita dalam kurungkan 0 seperti ini juga boleh, ya. Oke. Kita lanjutkan, lingkup variabel, biasanya variabel itu ada variabel global dan ada variabel lokal. Jadi untuk setiap bagian di program maupun fungsi, walaupun dideklarasikan di akhir program, itu disebut sebagai variabel global. Lalu ada yang lokal, ini hanya berlaku di mana variabel tersebut dideklarasikan, ya. Oke. Oke, jadi lingkup variabel itu tadi kalau variabel global itu dia akan dideklarasikan di atas, ya. Jadi di sebelum integer main, ya, atau mungkin sesudah integer main sebelum kurung kurawal. Nah, di situ dia bisa dideklarasikan. Sedangkan kalau variabel lokal berarti dia ada di bawah kurung kurawal. Nah, itulah perbedaan antara variabel global dengan variabel lokal. Di variabel global ini untuk setiap bagian dari program bisa dideklarasikan di awal maupun di akhir, ya. Sedangkan kalau di lokal biasanya dia hanya berlaku di satu ini, ya, di satu kurung kurawal tersebut atau satu fungsi tersebut. Sedangkan kalau variabel global, misalnya nanti kita punya banyak fungsi. Nah, di banyak fungsi itulah dia akan berlaku, ya. Jadi setelah itu ada deklarasi variabel yang lain, misalnya kita akan menentukan konstanta. Nah, konstanta ini macam-macam. Contoh yang sudah pernah kita lakukan, ini ada di pi, ya, 3,14, 159 dan seterusnya, ya. Bisa kita deklarasikan terlebih dahulu konstantanya atau kita bisa menggunakan header, ya. Header yang lain misalnya kalau kita menuliskan kata PHI aja, pi, dia akan langsung terbaca, ya, itu ada di header map biasanya, ya. Oke, kita lanjutkan karakter dan string. Nah, karakter dan string ini merupakan karakter non-numerik. Contohnya misalnya ada Z, ya. Kalau misalnya dia Z seperti ini, ya, satu huruf saja, dia akan menggunakan satu tanda petik. Sedangkan kalau misalnya dia berupa kalimat, ya, dia akan menggunakan tanda petik 2, ya. Ini, ya, dalam konstanta karakter dan string memiliki beberapa hal khusus seperti escape codes, ya. Untuk deklarasi variabel selanjutnya, ini ada kita bisa menggunakan beberapa shortcut, mungkin, ya, ada di belakangnya misalnya kita kasih backslash n seperti ini. Ini untuk new line, backslash r untuk carriage return, backslash t untuk tabulation dan seterusnya, ya. Ini inverted ini slash untuk misalnya kita mau nulis quotes atau notes misalnya, ya. Oke. Ada yang lain yaitu konstanta define. Nah, define ini begini cara penulisannya, crash
terus define, lalu ada identifier value. Biasanya define ini kita gunakan di variabel global, tapi juga bisa digunakan di variabel lokal. Ya, jadi misalnya ini define P 3,14, define new line, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa seperti mendefinisikan ya, define atau definisi. Nah, terus ini yang konstanta, konstanta const ya, ini konstan maksudnya. Ya, ini digunakan pada saat kita ingin sama mendeklarasikan konstanta ya. Misalnya ada width-nya itu 100, terus ada tab dan seterusnya ya. Ini jika tipe data tidak disebutkan, maka compiler akan mengasumsikan konstanta ini sebagai integer. Selanjutnya ada operator. Ya, operator di sini disediakan C++ berupa keyword atau karakter khusus. Jadi operator biasanya kita gunakan. Yang pertama itu yang sering ini adalah assignation. Ini memberikan nilai ke suatu nilai variabel. Contohnya integer a, b ya. Lalu a sama dengan 10 ya. Kita bisa melakukan inisialisasi a sama dengan 10, b sama dengan 4 dan seterusnya ya. Bisa a sama dengan b ya. Kalau misalnya a sama dengan b, berarti ini nilai b itu akan masuk ke dalam a. Ya, nilai b akan masuk ke dalam a. Jadi misalnya di sini a sama dengan b, b-nya 7, b-nya 7 di sini ya. Di sini b-nya 4 dulu ya. B-nya 4 berarti a sama dengan 4. B di sini dideklarasikan sebagai 7. Berarti tadinya a-nya 10 berganti menjadi 4. Ya, ini hasilnya a sama dengan 4, b sama dengan 7. Oke. Ini dia yang lain ya, A sama dengan 2 plus B sama dengan 5. Jadi ekuivalen dengan B-nya sama dengan 5, terus ditambahkan dengan 2, jadi A sama dengan 7. Terus ada arithmetic operator. Arithmetic operator ini misalnya ada sama dengan, minus, kali ya, kalinya seperti ini, bagi ya, lalu ada mod dilambangkan dengan persen. Terus ada compound assignation operator, ini jadi plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, ya. Jadi misalnya contohnya di sini value plus itu sama dengan increase misalnya ya, ekuivalen dengan, jadi seperti ini, ekuivalen dengan value sama dengan value plus increase ya. Jadi kalau kalian misalnya mau menyingkat value plus sama dengan increase, berarti itu sama dengan value plus increase ya. Itu berlaku juga untuk minus sama dengan, kali sama dengan. Jadi kalau misalnya di sini kalian ganti minus sama dengan increase, berarti value sama dengan value minus increase dan seterusnya ya. Itu untuk operator. Selanjutnya, ini juga seperti ini, misalnya kalian tuliskan A minus sama dengan 5, ini ekuivalen dengan A sama dengan A minus 5. Ini juga ya, A slash sama dengan B, itu ekuivalen dengan A sama dengan A per B ya. Lalu bisa ada increase ya. Increase ini ada untuk plus-plus ya. Plus-plus itu berarti dia akan menambah 1, decrease itu berarti akan mengurangi 1, minus-minus seperti ini. Lalu ada relational operator, ini berarti kalau misalnya kita gunakan di kondisional, dia akan sama dengan ya. Terus ada tidak sama dengan, ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Ya, terus ada logic operator itu tanda seru dan atau or ini atau ya, ini dan ya. Terus ada conditional operator, terus ada bitwise operator ya. Bitwise operator bisa seperti ini. Oke. Terus ada size of ya. Size of ini menerima satu parameter, dapat berupa tipe variabel atau variabel itu sendiri, serta mengembalikan ukuran
tipenya. Jadi size of ini untuk menghitung kira-kira berapa panjang dari hurufnya mungkin ya, atau berapa panjang isi variabelnya dan seterusnya. Lalu ada prioritas pada operator. Contohnya misalnya seperti ini ya. Jadi kalau pada operator misalnya kita menuliskan A sama dengan 5 plus 7 mod 2 ya. Jadi yang diprioritaskan kira-kira yang mana? Ya, jadi kalau misalnya contoh seperti ini yang diprioritaskan biasanya adalah yang ini dulu ya, yang mod dulu ya, karena kita lihat dari derajat operatornya. Biasanya derajat operator itu dimulai dari kali bagi ya, kali bagi tambah kurang. Ya, mod ini karena dia sisa hasil bagi ya, berdekatan dengan bagi, maka dia akan dikerjakan duluan. Ya. Oke, kira-kira hasilnya berapa? Ya, nanti kita akan bahas di kelas. Oke, itu dulu untuk bahasan tipe data, variabel, dan operator. Terima kasih, sampai berjumpa diskusi di kelas.